baru kembali. Ada orang yang tahan waktu dapat nikmat, tapi waktu dapat musibah tak tahan lagi. Ada macam-macam cobaan. Nabi Ayub dicoba dengan nikmat. Apa tak ada? Istrinya pun ada semua. Tapi Nabi Sulaiman dicoba. Kalau Nabi Ayub dicoba dengan musibah, Nabi Sulaiman dicoba dengan nikmat. Apa dikasih nikmat ke Sulaiman? Sulaiman diangkat oleh Allah, ya Rasulullah. Sulaiman dia raja yang mampu mengkudeta kerajaan dipimpin oleh Balqis. Sulaiman orang paling kaya pada masanya. Dan Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang, bisa cakap dengan semut. Sulaiman bisa memerintahkan jin. Sulaiman bisa memerintahkan jin membuat semua yang dimiliki oleh Balqis istana bawa ke Sulaiman. Ini kecobaan juga. Akhirnya apa kata Sulaiman yang dikasih banyak nikmat ini? Akhirnya di surat An-Naml Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ya Allah, semua yang aku dapat ini, apakah kau angkat aku sebagai rasul? Kau angkat aku sebagai raja-raja? Kau angkat aku orang paling kaya, ilmuwan, bisa berkomunikasi dengan segala macam makhluk? Semua ini bukan karena kecerdasanku, tapi kurnia Allah yang memberikan kepadaku. Kau ingin mencoba aku, apakah pantas bisa aku bersyukur atau tidak? Ini orang beriman. Orang beriman di waktu dapat nikmat, maka dia buat pengakuan, ini ada kontribusi Tuhan yang nikmat ini. Di waktu dicoba dengan musibah, aku siap menerima apapun yang kau berikan, ya Allah. Inilah yang kita lihat pada iman. Ini yang makanya kenapa kurang iman? Kurang ini, kurang mampu bersyukur waktu dapat nikmat, kurang mampu sabar menghadapi musibah. Kadang-kadang sabar itu bukan sabar waktu musibah saja, sabar terhadap nikmat dan pertahankan diri. Allah Al-Khaliq, ini sifat yang pertama yang 20. Al-Khaliq diterjemahkan Allah yang menciptakan. Di dalam bahasa Arab ada dua kata menciptakan, arti pencipta. Ada mencipta tanpa ada contoh, inilah Khaliq. Tapi ada juga manusia pencipta. Pencipta pesawat terbang, pencipta televisi, pencipta ini ada contoh. Ciptakan pesawat terbang, contohnya pada burung terbang. Ini bahasa Arab yang mukhtarib, bukan Khaliq. Maka pada pencipta yang dibuat oleh manusia, jangan sebutkan Khaliq karena ada contoh dibuat Tuhan. Jadi orang tak mengerti bahasa Arab, dipikir sama dengan cipta Tuhan. Masih hidup almarhum Profesor Hadi Proto, pengajian saya di 7 tahun ikut. Akhirnya waktu dia pensiun usul, dia bilang, Ustaz, yang paling aku takut kalau sudah apel pagi di usul menyanyi pada negeri aku mengabdi. Kok tak kepada Allah mengabdi? Ada bertanya sampai pada jiwa raga kamu. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Apa aku tidak musyrik kepada saya? Dia bertanya. Pengawan ekonomi Sumatera, apa tidak salah? Apakah musyrik menciptakan lagu pada negeri kami mengabdi? Maka kata-kata abdul dalam bahasa agama beda dengan mengabdi dalam bahasa Indonesia. Kalau kata-kata abdul dalam budak, apa itu budak? Tidak boleh membantah sedikit pun kepingin majikannya. Itu budak. Maka seorang hamba Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah tak boleh membantah. Sama seperti tak membantahnya Ibrahim waktu diperintahkan untuk sembelih anaknya. Ada baru Abdullah. Itu tidak membantahnya Ismail untuk ikut apa kan? Itulah baru abdi. Sedangkan mengabdi pada negara tidak sampai ke situ, tidak sampai presiden.
Tak sampai nanti takut pula penyanyi, padamu Nabi kami mengabdi, padamu Nabi kami berbakti. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Ada yang benar. Ada di dalam Al-Quran perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan aku yang menciptakan. Ini apa artinya? Allah tak melibatkan siapapun dalam menciptakan itu. Misalnya, uhyi wa umit, aku yang menghidupkan kamu dan aku yang mematikan kamu. Maka kematian seorang manusia tidak bisa disalahkan dokter. Kenapa Allah mati? Aku yang matikan dia. Kalau disalahkan dokter karena kelalaian, bukan karena mematikan. Tetapi pada waktu Allah bercerita tentang rezeki, Allah tak pernah katakan aku yang kasih rezeki kamu. Tapi Allah kata, nahnu narzuqukum, kami memberikan rezeki kepadamu. Siapa maksud kami itu? Allah melibatkan orang lain mendatangkan rezeki kita. Siapa orang lain? Atasan kita, bawahan kita, siters kita, orang-orang kongsi kita, anak kita, banyak yang terlibat mendatangkan rezeki. Bila yang terlibat dalam mencari rezeki orang-orang profesional, maka hasilnya bagus. Ya. Jadi ada perbuatan yang Allah sengaja melibatkan. Bahkan pada kecantikan, kesehatan anak yang lahir, Allah melibatkan orang lain. Siapa dilibatkan? Ibunya, bapaknya. Kalau mak bapaknya dua-dua diabetes, anaknya pasti turun. Maka kita sambil disuruh pilih calon pasangan yang sehat. Itu pilih li nasabiha, pilih keturunannya. Bukan keturunan raja. Macam mana diabetesnya bagus, hepatitis ada enggak? Di Malaysia, kalau kita mendaftar untuk menikah, coba periksa kalian kesehatan. Nanti hasilnya itu juga pada pasangan. Kamu siap menerima anak punya potensi untuk diabetes? Sampai ke situ kalian. Gen itu kan bukan pada penyakitnya, sampai pada cara berpikir. Artinya melahirkan manusia, Allah libatkan orang lain. Siapa dibayar? Dokter. Kalau dokter dibayar ahli bidang yang profesional, tidak sampai patah leher anak itu berdua. Kalau dokter tak bisa, bengkok kepala yang berdaya. Jadi ada perbuatan Allah terlibat orang karena Allah sendiri yang melibatkan. Ada perbuatan Allah, Allah tak mau melibatkan orang lain. Maka kematian adalah suatu yang sangat rahasia. Ada orang darah saudaraku, di stop saudaraku, kau tangkap, kau tabrak. Tidak Pak, kata saudara bukan dia tabrak. Memang ini saudaraku ini hilang akal, lari sendiri menabrak mobil kuda. Dan lain-lain alasannya, dia yang tabrak mobil. Dan Honda ini kalau tidak ringnya putus tidak mati kawan itu. 10 orang 10 alasan. Akhirnya kata Allah, bukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Keimanan seperti itu dalam ilmu psikiatri ini yang menyebabkan orang tidak stres. Untung saja ada beriman pada qada dan takdir. Kalau tidak ada itu, banyak orang stres di kampung ini. Banyak orang stres. Maka banyak ahli-ahli yang diada percaya jadi yang bunuh diri. Akhirnya dibuat pesan, aku lakukan ini semua karena aku tak beriman pada Tuhan. Maka orang beriman tak stres. Kenapa? Ujungnya kembali kepada Allah. Dia yang menentukan segalanya. Inilah pernyataan dari Imam Ghazali, seorang filosof yang sangat terkenal. Di waktu dia gagal, dia filosof gagal. Apa yang dia? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, akan menyerah juga kepada Allah. Kalau tak ada la haula
orang semua? Karena keterbatasan akal memahami segala sesuatu. Maka saya katakan, jangan pertuhankan nafsu, jangan pertuhankan akal, tapi akal harus tunduk di bawah bimbingan wahyu. Itu salah. Akal harus tunduk di bawah bimbingan wahyu. Kalau tidak tunduk pada wahyunya, dekatkan dengan nafsu dia. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam khalaqah menciptakan itu, Allah ada perbuatan yang dilibatkan orang banyak. Tapi ada perbuatan Allah yang tak dilibatkan, dia sendiri turun tangan. Dalam pekerjaan-pekerjaan profesional kita, kerja di kebun, kerja di kantor, ini banyak Allah libatkan. Apabila terlibat dalam perusahaan ini orang-orang cerdas, orang bagus, hasilnya bagus. Bila terlibat orang tak bagus, tak bagus. Demikian juga di rumah sakit. Kalau terlibat dokternya bagus, anestesi bagus, perawat bagus, bidan bagus, ini bisa maju perusahaan. Kita selalu dikatakan dalam Quran, hadis, "Idza usida al-amru ila ghairi ahli fanqadis sa'ah." Bila diserahkan satu pekerjaan pada orang-orang tidak profesional, tunggulah kehancuran. Sekarang kita sudah diliberalkan semua di dunia ini. Agama pun sekarang menjadi liberal. Lahirlah jaringan Islam liberal. Seolah-olah semua agama itu berhak masuk surga. Tuhan. Ini salah satu bentuk sakadar kerusakan. Maka susah. Sikit-sikit kalau kita maka ini ajaran sesat. HAM, hak asasi manusia. Ini biang keok semua. Tidak bisa lagi ulama mengeluarkan fatwa ajaran sesat karena HAM. Bagus orang hukum tidak tahu. Kalau orang tidak ada HAM dia hukum. Hukum dia tidak tahu. Ini dia persoalan segala sesuatu sama dengan HAM. Maka bagus pakai doa Prabowo. Doa Prabowo, Allahumma paksa sikit. Ini jalan. Kalau Allah benar dan tak jalan lagi dengan itu. Allah paksa. Allah hendak menggunakan doa itu. Wajiburni, itu kan. Paksakan aku ya Tuhan. Baru ini. Malam ini baru satu sifat wajib ditawarkan, baru Al-Khaliq, baru dia menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu sudah diciptakan sebelumnya. Cuma kadang-kadang lahir dalam proses. Contoh, cicit saya menciptakan rumahnya, diciptakan. Tapi pada waktu cucu kawin, usianya di dalam rahim baru 3 bulan. Baru datang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh yang diciptakan Tuhan dalam rahim. Betapa banyak aku sekarang di mana tempatnya itu. Kan hebat sekali itu. Saya sering katakan, sekarang apa yang tak bisa diabadikan? Suara beribu tahun bisa dibuat. Ini kuasa manusia, macam mana Tuhan yang buat itu? Sekarang kemana-mana orang pejabat disorot terus direkam oleh KPK. KPK macam mana Tuhan yang menciptakan KPK itu? Dan direkam semuanya, maka diputar semua film di akhirat Tuhan. Kalau itu kita bayangkan, tak perlu buat itu kita. Tak perlu. Maka sekarang bagus bahasa sekarang kita tak usah cakap bahasa Inggris lagi. Sadar. Cakap bahasa Mendeni, cakap bahasa Aceh, saya tak ngerti. Bahaya kali. Semua harus ya pakai bahasa Inggris. Tahu lah orang ini. Coba kalau cakap bahasa Jawa, nah ada tahu. Saya tahu dah apa aku bilang. Pada bapak ibu yang bertanya, banyak berkaitan dengan jawab dari kita bersilakan. Pertama saya perkenal dulu tugas
kenal ya, bagi yang kenal. Yang kedua begini, saya merasa alangkah sialah dengan seandainya saya terlahir dari keturunan Yahudi, karena Al-Quran sendiri menurut pandangan orang orientalis dari agama Samawi ini hanya Islam yang mendiskreditkan orang Yahudi. Hanya Al-Quran yang selalu berbicara tentang Yahudi jahat, tapi keturunan itu dalam agama Samawi tidak. Maka itu oleh karena itu kenapa orang Yahudi menjadikan Islam sebagai musuh utamanya dalam kondisi apapun, karena doktrin mereka doktrin Islam pun kita dalam faktanya juga kelihatannya demikian. Nah, pikir bagaimana saya kalau saya jadi orang Yahudi, pasti saya akan seperti orang Yahudi. Karena saya menjadikan saya orang Aceh, pilihan Allah menjadikan saya orang Aceh apa ya? Maka sesuatu fatwa atau sesuatu pilihan yang seperti itu menjadi bagaimana kalau teman saya orang Yahudi, saya punya teman orang Yahudi, keranakan Indonesia. Bapak pernah dengar namanya Karina Laksono? Ya. Iya. Yahudi luar biasa, lulus terbaik di ITB dengan 3,5 tahun. Umroh sampai rektor pun kan waktu itu kami sepakat. Saya terus ini artinya secerdas itu pikir Allah, tetapi dia tidak pada jalan keislaman gitu. Ada maksudnya. Jadi coba kalau sekarang mendudukkan, mengkirkan ini kan masih anu saya ini. Oke. Jangankan Bapak memuji Yahudi itu, jangankan rektor jadi memuji, Tuhan lebih memuji lagi. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kulebihkan kalian wahai bangsa Israel. Bapak bedakan Israel Yahudi. Yahudi agama, Israel bangsa. Aku lebihkan kalian bangsa Israel melebihi bangsa-bangsa dunia lain di kecerdasan. Kan luar biasa. Untuk lebih mencerdaskan lebih yang lain, saking sayangnya Allah pada Israel, sayangnya diturunkan 2 macam makanan di surga dan makan kepada yang masih hidup di Yordan sekarang. Mana dan salwa. Ini pokok yang datang di surga. Tetapi karena terlampau dimanja, salah satu memanjakan anak, akhirnya dia melawan Tuhan. Kenyataan sekarang kalau dibedakan Yahudi dengan satu kelompok yang Zionis. Tidak semuanya Yahudi itu Zionis, tapi Zionis termasuk Yahudi. Yang ingin menguasai dunia itu hanya Zionis. Karena jadikan agama itu sebagai politik. Kepada Zionis inilah yang Allah katakan, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pada masa Nabi Muhammad sendiri ini dibenarkan mana Yahudi di ayat kita. Hadis Nabi ayat Quran boleh kawin dengan Yahudi, boleh kawin dengan Nasrani. Tetapi setelah dipergunakan dalam menjadi politik, itu baru lahir Zionis. Jadi Bapak bedakan yang disebut dengan Israel, Yahudi, Zionis itu bedanya. Yang politik menguasai kolon-kolon Amerika, itu yang politiknya kekuasaan. Banyak orang guru saya belajar ilmu hukum Musa dan Taurat Mesir, guru saya orang Yahudi. Kalau kita belajar tentang Nasrani, harus belajar langsung orang Nasrani.
Waktu sampai tentang Syiah didatangkan dosen dari kota Qom di Iran. Kemudian tahu. Jadi langsung ke sumbernya baru kita dapat. Tidak boleh kutipan di orang lain. Hafal Quran dia apa? Dia begitu. Hafal dia, karena dia ahli perbandingan agama. Dia hafal Quran. Dia tafsirkan bagus. Cuma Allah tidak memberikan hidayah kepada saya untuk nggak bisa, tapi memberikan hidayah kepada saya sebagai ahli kita. Tetapi sekarang yang masa Yahudi sudah berkembang menjadi kekuatan politik Indonesia dunia adalah dengan Zionis Israel. Jadi tak perlu kita merasa kecewa kenapa saya dilahirkan di situ, karena kelahiran itu bukan keinginan kita, ada hikmah dari Allah kenapa diberikan. Jadi itu dia masalahnya. Untung saya melahirkan di Aceh Bapak. Dan untung juga dilahirkan dia tak masak belum melahirkan. Kalau waktu itu lahir lebih parah lagi. Mandi, namanya. Kalau Allah kadang memakai kata Khalid, kata menjadi jahil, apa katanya jahil? Ya itu dijadikan dia. Tapi sesuatu yang sudah jadi, dia baru dijahil. Kalau Khalid belum ada. Saya teringat tadi Pak Ustaz sampaikan Ya. mungkin masih kecil gitu ya. Saya tertarik kali kita mengajukan pegawai negeri di semua ya, saya harus jelaskan. Ada sebuah film saya pada saat itu nontonnya pada saat ada saudara dari awal sampai akhir saya nonton. Kita kembali ke zaman Jepang. Ini pada saat zaman Jepang masuk, itu kan semua ulama-ulama di Indonesia, terutama di Jawa dan Jawa, diintimidasi dengan alasan Jepang menginginkan menghormati mereka punya dewa atau menghormati mereka punya lambang. Kita suruh hormat. Pada saat itu kan ulama-ulama kita menolak dengan keras. Dilarang kita menghormat ke bendera itu karena kan kita menghormat matahari, dewa matahari. Jepang pada saat itu marah sekali, Pak. Ulama-ulama kita ditangkap untuk diintimidasi sehingga semua pengikut-pengikutnya dipaksa, tapi menolak alasan itu. Kita jihad bisa bagaimana agama kita, agama Islam ini kita pertahankan, jangan sampai semua orang-orang Muslim menghormati dewanya orang Jepang pada saat itu. Memang korban banyak. Itulah mungkin cikal bakal berpenasihat saya oleh saudara. Cikal bakal berdirinya organisasi NU. Jadi ada pertanyaan. Pada saat Jepang mau menyerang, ini tidak nih Pak. Saya berpikir Pak, menasibkan. Pada saat itu Soekarno itu kan dia berjuang ya, bertanya kepada ulama Indonesia. Pada saat itu apa bedanya berjuang di jalan agama dengan membela agama dengan berjuang membela tanah. Ulama pada saat itu saya lihat film ada beda pendapat. Penafsiran saya beda-beda intinya. Kalau kita berjuang dengan agama jelas kita jihad ya. Kalau orang sudah berubah ke negara lain, kan sebagian yang ulama atau yang muslim ini goyang. Karena kalau komunis setengah kita berjuang, itu jihad perang itu. Jadi
man mata, siapa yang mati bidinihi fahuwa syahid. Karena begini, pada masa Rasul banyak yang ikut perang. Pada masa Rasul perang Badar itu dia bapak pikir yang ikut perang itu semuanya baik. Karena ada yang ikut perang untuk mendapat imbalan, apa harta rampasan. Ada yang ikut perang nanti dapat cewek. Aduh, perempuan kena cantik, perempuan mereka. Tapi ada dia karena semata-mata agama, inilah yang saya. Jadi orang-orang di Jawa itu yang lain ini motivasi perang apa? Dulu kan pada zaman Jepang ini. Iya terus. Zaman Jepang ini kan dulu kan Pak, Muslim ini tertindas Pak. Kita Ya. menghormati Matahari. ke Jepang, dewa mereka. Tapi dengan heroiknya kita membela Pak, dengan agama. Maka oleh karena itu, ulama-ulama kita ya. taat, sehingga untuk membebaskan ulama-ulama kita. Jadi terbentuklah NU. Ya. Jadi pemerintahan pada saat itu Pak Soekarno bilang, apa bedanya membela tanah air sama membela agama? Jadi ulama-ulama itu terjadi. Berbeda. Jadi Kenapa berbeda? Ya betul. Karena begini, di kalangan ulama ada namanya ulama manusia teks yang tertulis. Ada yang konteks. Maka dikenalah ada ahli hadis, ada ahli rasional dan kelompok ulama. Di dahulu itu ada. Jadi bagi yang berpegang kepada hadis, itu hadis karena agama, semata-mata membela agama. Tapi yang bahaya bukan ahli hadis, Pak, ahli hadas. Hanya yang bahaya lainnya. Berhadas saja kerjanya. Itu yang berbahaya. Jadi oleh karena maka setiap perbuatan yang dilakukan motivasinya apa? Ada motivasi karena kebencian. Ulama pun sampai kebencian mengeluarkan fatwa haram pakai dasi. Karena orang Belanda pakai dasi itu. Kan haram pakai dasi itu. Diharam pakai tali leher, cupiu. Karena lihat polisi pakai ini, pakai cupiu. Sedangkan haram pakai cupiu, lewat polisi, kecuali Pak polisi gitu. Itu kata itu. Jadi motivasi itu karena apa? Masih berbeda. Karena ada faktor kebencian kepada penjajah, ada faktor karena kita membela agama, dia datang kembali merusak agama kita. Nah, itu. Ibu-ibu, Jadi, udah tanya deh. Sikit Ustaz, ya, mengenai hukum ini Ustaz. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah saya dengar ada case masalah kesehatan Ustaz. Jadi menurut hasil ronsen, ini kebetulan ibu hamil, menurut hasil ronsen bahwa janin yang dikandungnya itu kemungkinan kalau dilahirkan akan cacat gitu Ustaz. Jadi sang ibu berkonsultasi dengan katakanlah yang menurut dia ustadz juga gitu, jadi dia minta pertimbangan agar ya kalaupun nanti anak ini dilahirkan kan sia-sia. bisa hidup cacat seperti itu. Ya. Jadi akhirnya diambillah suatu keputusan, digugurkanlah kandungan ini. Itu kira-kira macam mana Ustaz hukumnya Ustaz? Ya. Ada alasan-alasan pengguguran kandungan. Pertama, untuk menyelamatkan jiwa ibu. Kata dokter, ini bapak boleh pilih, maknya atau anaknya. Nggak bisa diselamatkan dua-dua. Kalau disuruh pilih karena ini harus dipilih maknya, anak dikorbankan. Ada alasan yang kedua, karena diperkosa. Tapi semua itu sebelum usia anak ditiupkan roh, sebelum 3 bulan lahir. Sekarang sebenarnya dengan USG
di berbagai macam dimensi. Dari umur 2 bulan dah tahu dokter itu, dah tahu dokter itu. Tapi kalau dia sudah 6 bulan, itu sudah jarang, tidak boleh. Karena 6 bulan sekurang-kurang kehamilan yang sudah dokter dan terima dulu. Itu tidak ada apa ya. Kalau sebelum itu ada ulama. Perlu dilihat ini sudah masuk dalam hidupnya. Karena memang hidup dengan ruh beda dengan hidup dengan fitrah. Sperma kita itu hidup Pak, tapi bukan ruh. Tapi janin kalau lain hidup karena ada ruh, karena itu bukan ruh, itu beda. Jadi perlu dilihat kalau pada itu usia berapa itu. Jadi kalau sudah mendekati 6 bulan sudah diharapkan. Jadi pemikiran saya Ustadz, apa enggak melawan takdir kita? Memang kan anak itu mungkin udah ditakdirkan. Yang dilarang melawan takdir, boleh lawan takdir, menuju takdir lebih baik. Kalau mematikan bukan takdir lebih baik, menghilangkan nyawa, mengambil hak Tuhan, ya kan? Tapi kalau sebelum dia boleh dikuburkan alasan-alasan. Ya, ya. Melegalkan aborsi dengan ketentuan ada. Ya, benar. Dan itu menurut agama itu setelah ada fatwa yang begitu. Iya. Ya, betul. Ya. Jadi aborsi itu dilegalkan, termasuk juga kalau orangnya di luar di kalau masalah. Ya. Boleh. Enggak, itu dilihat berapa usia janin. Ya. Jadi yang disebut membunuh adalah sesuatu yang sudah bernyawa. Kalau dia belum bernyawa itu belum membunuh. Bapak bayangkan sperma yang keluar itu jutaan, Pak. Semua hidup. Tapi yang jadi orang cuma 1. Kalau sampai jadi 10 banyak pun itu kalau ibu hamil. Dan 1 itu berlebur-lebur dia masuk dulu. Paling hebat 2 aja dia. Itu kan? Coba kalau jadi semua, Pak. Berusaha kan? Baiklah kita akan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi pengajian kita yang membahas masalah tauhid, yang dibahas masalah Khaliq, penciptaan Allah. Baru pada malam hari ini dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pengajian tauhid kita bersama dengan Profesor Dr. Asmara Taib. Mudah-mudahan kajian-kajian ini dapat mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat tergoyahkan oleh siapapun dengan kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.